para pingsetu, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, lan adik-adik jamaah pengawasan menjelang buka puasa ingkang kawula senangi. Semoga pengawasan menjelang buka puasa ing sonten punika kapurwakan kanthi wawasan syahadat sesarengan setunggal kali uga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dokter salajengipun kula aturaken dumateng Bapak Ustadz Dipari lan sak mangke mbile pengawasan sampun cekap Bapak Ustadz kepareng ngamukasi pengawasan ing sampun punika. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat jajaran takmir Masjid Nurul Huda 19, Pak Dawam, Pak Kasilan, dan segenap Bapak Ibu takmir, dan juga yang terhormat Ibu Bapak jamaah Masjid Nurul Huda 19 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur sore hari ini kita bisa hadir bersama dalam majelis ilmu kajian jelang buka puasa di masjid kita tercinta Nurul Huda 19 yang insya Allah penuh barokah. Salam dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak yang dirahmati Allah, saya mendapatkan tugas dari takmir untuk menyampaikan setiap hari Rabu insya Allah tema tentang belajar dari umat terdahulu. Dan di bagian pertama ini kita akan memulai dengan kenapa kita perlu belajar dari kisah masa lalu. Kenapa kita perlu belajar sejarah. Kebetulan juga kalau Ibu Bapak Pirsani di poster yang ada di depan masjid, di situ kita lihat setidaknya ada 3 tema tentang sejarah. Ada tentang tarikh, ada tentang kisah-kisah istri Rasulullah, dan juga ditambah satu lagi adalah kisah tentang umat terdahulu. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang kisah masa lalu, terutama yang Allah sudah berikan kepada kita di dalam Al-Quran untuk kita pelajari. Nah, yang pertama adalah dalam Al-A'raf ayat 176, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Jadi kisah masa lalu, cerita yang ada di dalam Al-Quran, terlebih kita tahu bahwasanya dalam Al-Quran menika 1/3 bagiannya adalah sejarah tentang kisah masa lalu. Tentunya ada maksud kenapa Allah menginginkan kita umat Islam ini kemudian
belajar dari umat atau kisah-kisah di masa lalu. Nah, yang pertama tentunya di sini kita pahami bahwasanya kisah masa lalu ini mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk bertadabbur. Kenapa dulu umat terdahulu pernah melakukan sebuah misalnya dosa ataupun maksiat yang kemudian tentunya tidak boleh kita ikuti. Begitu juga ada banyak kisah masa lalu yang berisi hikmah, inspirasi yang kemudian tentunya di situ kita bisa ikuti ketika itu baik dan sebagainya. Yang pertama adalah menjadi renungan agar kita bisa berpikir tentang baik buruk, tentang bagaimana pentingnya menjaga tauhid, keimanan, dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua adalah dalam Yusuf, surat Yusuf ayat 3, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Jadi sebetulnya di balik kisah-kisah ini yang kita bisa pelajari dalam Al-Quran, kita tahu bahwasanya sebetulnya Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad untuk kemudian beliau mengingatkan kepada umatnya tentang jangan sampai umat Muhammad ini mengikuti kesalahan atau apa yang sudah dilakukan umat-umat terdahulu yang ingkar, yang kemudian tidak taat kepada Allah dan sebagainya. Dan yang bagian akhir dari ayat ini bahwasanya Allah tahu kita ini sebagai manusia sering menjadi orang yang lalai, ghafil gitu kan. Jadi memang penting biar kita tidak lupa, nah kita perlu diingatkan. Ada pengajian namanya Tanbihul Ghafilin gitu, untuk mengingatkan orang-orang yang lupa begitu. Nah, dan sebagainya. Yang kedua untuk peringatan, biar kita tidak lupa atas apa yang pernah terjadi di masa lalu, untuk kemudian kita belajar. Karena sebetulnya belajar sejarah itu ibarat bukan berarti kita kemudian tidak bermanfaat untuk masa depan, untuk kehidupan hari ini. Ibarat kita sedang naik motor atau mobil, ibu bapak, kita selalu menengok spion gitu. Spion tujuannya untuk melihat kemana? Ke depan atau ke belakang? Ke belakang ya. Apa yang sudah kita lewati atau apa yang ada di belakang kita. Nah, biar motor kita atau mobil kita atau kendaraan kita tidak nabrak mungkin ya. Nah, kita tetap melaju ke depan, tetapi merefleksikan gitu. Kita belajar dari apa yang ada di belakang kita. Dan yang ketiga adalah menjadi pelajaran bagi orang yang berpikir. Nah, ini nyambung juga dengan yang pertama tadi dalam Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kisah masa lalu dalam Al-Quran tidak hanya kaum yang ingkar saja, tapi banyak juga kaum-kaum yang soleh, termasuk kisah-kisah Rasul ya, kisah-kisah nabi-nabi yang di situ juga, atau orang-orang soleh yang bukan nabi tetapi spesial sehingga ditulis dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, jadi di sini agar kita merenungkan, dan di sini ada sindiran yang bisa merenungkan kisah masa lalu. Itu adalah ulul albab, orang yang bisa berpikir. Kalau nggak bisa berpikir, pasti nggak mempan ya. Diingatkan cerita masa lalu tentang hikmah yang pernah terjadi di masa lalu, itu tidak mempan. Karena
tidak memiliki akal untuk berpikir. Nah, dan yang terakhir, kenapa kita perlu belajar dari kisah masa lalu? Bahwasanya terlebih yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran ini sudah pasti terbukti kevalitannya, kebenarannya. Di sini dalam Al-Kahfi ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Dan yang mengatakan sebenarnya adalah Allah. Masa Allah mengatakan yang tidak benar, tidak mungkin, gitu kan? Karena kita meyakini ini bagian dari keimanan kita, tauhid kita kepada Allah. Sekaligus tauhid kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Al-Quran. Jadi sudah pasti benar. Sehingga apa yang ada dalam Al-Quran, kisah masa lalu yang ada dalam Al-Quran, kita renungkan untuk kita bisa mendapatkan pelajaran, hikmah, renungan, dan kita bisa berpikir agar tidak mengulangi apa yang terjadi di masa lalu ketika itu buruk. Dan tentunya mengikuti apa yang ada atau pernah terjadi di masa lalu ketika itu baik. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita mulai materi kita. Semoga cukup. Jika tidak cukup, nanti insya Allah disambung di pekan depan. Jadi yang pertama akan kita kisahkan kisah umat Nabi Lut, atau yang dikenal juga dengan kaum Sodom. Apa Ibu Bapak kesalahan dari kaum Nabi Lut? Dalam Al-Ankabut dan Al-A'raf, Al-Ankabut 28 dan Al-A'raf 80 dikisahkan mirip dua ayat ini. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Nah, jadi kata kuncinya yang saya tebalkan ya Ibu Bapak. Jadi apa yang dilakukan umatnya Nabi Lut atau yang dikenal dengan kaum Sodom ini belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Artinya ini adalah perbuatan yang sangat keterlaluan, kira-kira begitu, yang sangat melampaui batas. Sehingga nanti kita kisahkan apa yang akan terjadi kemudian pada kaum Nabi Lut ini. Dan yang kedua, dalam Al-A'raf 80, kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Disebut memang perbuatan sangat keji. Tetapi apa sebetulnya perbuatan yang sangat kejinya itu? Nah, dalam beberapa terjemah Al-Quran tertulis di situ hanya homoseksual. Tetapi sebetulnya kita tahu hari ini kita belajar, kita refleksikan kejadian sesuatu yang menyimpang, perilaku yang menyimpang, perilaku seksual yang menyimpang itu sudah sangat banyak turunannya. Nah, nanti kalau cekap kita nanti ulas, jika tidak insya Allah kita lanjut minggu depan insya Allah. Nah, yang pertama kita ingin tahu di mana sebetulnya kaum Nabi Lut tinggal. Dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis Ibnu Katsir, ditulis di situ bahwasanya diceritakan kaum Sodom ini tinggal di sekitar pantai barat Laut Mati, perbatasan dari Yordania dan Israel. Agak sulit memang titik pastinya barat laut ini di mana. Ya kira-kira mungkin Tetapi kalau kita coba cari dalam beberapa peninggalan arkeologis dari para arkeolog yang mencoba membuktikan apakah benar di situ pernah ada kaum Sodom yang kemudian dihukum Allah dengan hujam ya, dengan batu-batu. Kalau hari ini kita belajar astronomi, itu meteor hari ini. Mungkin meteor yang
luar biasa, meluluh lantakkan pemukimannya. Nah, para arkeolog mencoba menemukan dan cenderung setuju bahwasanya kaum Sodom ini tinggal di kawasan situs arkeologis yang namanya Tal El Hammam. Nah, titiknya ada di situ. Kalau di Google Map bisa kita lihat ya, di sekitar, tidak tepat di barat laut sebetulnya, tapi ya, sekitar utara ya. Jadi Laut Mati ya. Nah, sekitar itu. Nah, kira-kira areanya sepanjang ini. Kawasan topografinya perbukitannya, dan ada sisa-sisa kotanya yang digali oleh arkeolog di situ. Tetapi mungkin juga ibu bapak, adik-adik, muda-mudi di sini mungkin pernah menemukan gambar yang sebelah kiri sana. Kalau yang itu memang validasinya masih belum 100%. Apakah benar sisa-sisa kaum Sodom benar-benar ditemukan dalam wujud artefak batu seperti itu? Nah, ini yang memang masih dalam perdebatan. Tetapi karena memang kalau dalam berdasar catatan salah satu majalah yang cukup populer, majalah akademik ya, ilmiah populer, National Geographic, ini dikisahkan tidak bisa ditemukan lagi sebetulnya areanya itu, yang ada hanya sebenarnya sisa-sisa. Nah, terlebih memang wujud ya orang-orang yang kemudian membatu itu. Ya, artinya kita perlahan untuk mencerna apakah, tetapi kita bisa ambil hikmah kira-kira gambarannya. Orang yang dihancurkan gitu, kaum yang dihancurkan Allah ya kira-kira seperti itu, meskipun apakah itu benar kaum Sodom? Nah, itu yang masih kita pertanyakan. Nah, tapi kawasan areanya kira-kira di situ mengatur. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kaum Nabi Lut ini dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, ada cukup banyak ibu bapak kalau kita kaji cerita tentang kaum Nabi Lut ini ada di Al-Ankabut 2835, kemudian Al-A'raf 8082, Al-Hijr 61 sampai 77, dan Hud 7783. Belum lagi ada potongan-potongan ayat lain ya, ada ayat-ayat yang mungkin hanya 1-2 di surat-surat yang lain ya, mengisahkan tentang Nabi Lut. Dan sependek pengetahuan saya, mohon dikoreksi jika salah, dibanding dengan umat terdahulu lain, kisah umat Nabi Lut ini yang paling banyak dijelaskan, dikisahkan. Nah, kita bisa maknai bahwasanya disinilah kemudian ibroh ya, atau pelajaran yang besar yang betul-betul harus kita bisa pelajari ya, dari apa yang pernah terjadi dalam kisah umatnya Nabi Lut ini. Nah, kita mulai dengan Al-Ankabut 2830. Saya langsung baca terjemahnya mohon ya, untuk mempersingkat. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, tadi sudah saya bacakan, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Kemudian Nabi Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab. Tolonglah aku atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Nah, di bagian di 3 ayat dalam Al-Ankabut ini versi yang pendek. Karena nanti dalam bagian surat yang lain dikisahkan lebih detail. Seperti apa kemungkaran yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut ini. Meskipun di sini sudah digambarkan secara singkat. Satu, yang melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan umat sebelumnya. Dia melakukan kemungkaran, dikatakan begitu saja di ayat 29 ya. Tetapi kemudian
dinasehati tapi justru menantang. Nah, ini karakteristik dari orang-orang terdahulu ketika dinasehati oleh Rasul, ya, orang-orang soleh, ya, para anbiya, itu kemudian dia sombong dengan mengatakan dia menantang Allah, ya, datangkanlah azab Allah jika kamu termasuk orang yang benar. Nih. Yang kedua, dalam Al-A'raf 80 sampai 82. Dan kami juga mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Kemudian, sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nah, di Al-A'raf sudah semakin spesifik. Apa kekejian, apa bentuk melampaui batas yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Nah, yakni melampiaskan syahwat kepada sesama lelaki. Ya, meskipun dikisahkan juga ada juga yang melampiaskan syahwat kepada sesama perempuan. Nah, kemudian berikutnya, dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Nah, ini juga kita belajar, ya, bagaimana kesombongan, ya, umat Nabi Lut ketika dinasihati malah mengatakan innahum unasun yatatahharun. Ya, kadang kalau hidayah, ya, belum dibuka, ya, dan mungkin tidak mau dibuka, ya, ketika kita mendengar nasihat kebaikan tapi hati kita sengaja menutup, hati kita nggak mau membuka, pasti, ya, terungkap ungkapan seperti itu kan, oh kamu itu sok suci, nah, gitu kan, kemersek, nah, dan sebagainya. Ketika sudah diingatkan baik-baik tapi dijawab dengan seperti itu. Dan itu yang terjadi pada umat Nabi Lut, mengatakan itu kepada Nabi Lut, bisa dibayangkan. Dan Nabi Lut sangat sabar, ya. Bukan berarti nabi-nabi atau rasul-rasul yang diutus kepada umat-umat yang kemudian ingkar itu kemudian tiba-tiba langsung berdoa, ya. Jadi sebetulnya apa yang ada di ayat ke-30 itu tidak lantas serta-merta Nabi Lut mendoakan orang yang berbuat kerusakan, itu tidak. Ada proses bagaimana beliau berdakwah. Nah, kalau kita amati di Al-Hijr 6172, di sini ada cerita, ya. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, ini ketika sudah Nabi Lut meminta pertolongan Allah, ya, kemudian didatangkan malaikat, gitu, ya. Dia Lut berkata, sungguh kamu orang yang tidak kami kenal. Ya, memang sekilas malaikat itu diutus Allah dan sangat menyerupai manusia biasa. Tetapi Nabi Lut mengatakan, kami tidak kenal kamu, begitu. Lalu para utusan tersebut menjawab, sebenarnya kami datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Nah, lalu kemudian malaikat itu mengatakan kepada Nabi Lut bahwa mereka datang untuk menyiapkan azab, gitu, kepada orang-orang yang kaumnya yang mendustakan, yang sulit diberi nasihat, ya, kebaikan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Nah, ini malaikat mengingatkan, kemudian maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Nah, ini yang menarik. Malaikat berpesan jangan menoleh ke belakang. Ya, ada banyak tafsir, tetapi saya kira yang ingin dipesankan malaikat, nggak usah lihat ke belakang, karena di situ akan terjadi satu kehancuran yang mengerikan kira-kira pada umatmu, pada umat yang tinggal di tempat yang di mana kamu diutus, gitu. Jadi sudah ditinggalkan dan ikut berjalan saja, gitu, ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan kami telah tetapkan kepadanya Lut keputusannya itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Jadi ketika subuh datang, diluluh lantakkan, ya. Menurut para arkeolog yang meneliti kawasan itu, ya memang
itu ada meteor yang berjatuhan gitu ya, ada hujan batu ya yang ditimpahkan di sana, dan juga bumi terbalik gitu ya, dibalikkan begitu. Nah, jadi sudah dibalik bawahnya, atasnya dihujani meteor. Bisa dibayangkan luar biasanya hukuman ya yang diberikan kepada kaum yang ingkar di sini. Kemudian dan datanglah penduduk kota itu ke Malut dengan gembira. Nah, ini yang luar biasa. Udah mereka nggak tahu yang datang adalah malaikat. Nah, dikira adalah seorang tamu yang mohon maaf ganteng gitu ya, ataupun cakep gitu ya. Nah, karena memang tradisi yang kemudian sangat buruk ya, yang ada dalam masyarakat Nabi Lut di situ. Nah, ini kemudian mereka bergembira hadirnya tamu tersebut. Kemudian Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Karena Nabi Lut sangat malu. Ini malaikat yang datang, kok malah dikira orang yang mau diajak melakukan perbuatan homoseksual tersebut. Dan bertakwalah, masih mengingatkan gitu kan. Nabi Lut masih mengingatkan, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu membuat aku terhina. Nah, di sini. Kemudian mereka berkata, bukankah kami telah melanggarmu? Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Jadi malah ngeyel gitu ya, kaum Nabi Lut ini, kamu udah tak kasih tahu nggak boleh melindungi manusia. Kalau ada orang laki-laki asing ke sini ya, ketika orang kaum Sodom itu mau ya harus dikasihkan. Nah, coba bisa dibayangkan ya, Ibu Bapak, betapa rusaknya ya kaum Sodom saat itu. Nah, kemudian ini yang luar biasa. Nabi Lut berkata, mereka itulah putri-putriku, diterjemahkan. Tetapi ada juga tafsir yang mengatakan ada perempuan lain loh di sini, gitu kan? Ada perempuan loh di kampung ini, kira-kira begitu. Nikahilah mereka atau menikahlah mereka. Nah, jika kamu hendak berbuat atau ketika kamu punya syahwat, menikahlah dengan perempuan begitu, bukan dengan laki-laki begitu. Berikutnya Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing. Artinya digambarkan misalnya itulah kerusakan ya akhlak dari kaum Lut. Kemudian belum ya? Oh ya, baik. Kemudian Nabi Lut tidak berhenti mengingatkan umatnya dalam surat Hud ya, 7783. Ya, di sini dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Jadi Nabi Lut sudah punya feeling ketika ada orang asing datang, diutus Allah datang ya, menemui. Di situ Nabi Lut merasa dadanya sempit karena sedih. Oh, berarti sebentar lagi azab gitu ya, hukuman yang akan didatangkan Allah kepada kaumnya ini akan datang. Dan bagi Nabi Lut ini sesuatu hari yang sulit. Beliau sedih gitu kan, karena beliau sudah berusaha mengingatkan kaumnya, sudah terus berdakwah gitu, sedemikian rupa, tetapi kemudian tibalah ya, hari di mana azab Allah itu akan datang. Sudah feeling begitu ya beliau. Dan dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Selain itu juga beliau juga merasa was-was. Tadi sudah dikisahkan di ayat-ayat lain yang saya bacakan di surat sebelumnya. Sudah was-was ya. Kaumnya segera datang dan setelah itu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Kemudian Nabi Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, ya, orang-orang perempuan lain. Ini ada banyak perempuan di sini. Mereka itu lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di depan tamuku ini, kira-kira. Ya, beliau betul-betul malu ya kepada tamu yang datang itu, kok justru malah seperti itu ya umatnya, ya kan, datangi Nabi Lut dan berharap diberi ya, tamunya itu untuk ya nauzubillah gitu kan, dinikmati dan sebagainya.
dilampiasi syahwat dan sebagainya. Nah, tidak adakah di antara kamu yang berakal? Nah, di sini Nabi Lut sudah mulai ya keras gitu ya, mengingatkan. Apakah kamu itu tidak mikir gitu kan? Tidak berakal ketika melakukan ini. Nah, mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak memiliki hasrat syahwat terhadap putri-putrimu atau perempuan. Mereka mengatakan mereka nggak punya syahwat kepada perempuan. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Nah, coba ini yang dijawab kepada Nabi Lut, gitu. Menggambarkan kerusakan dari akhlak kaum Sodom saat itu. Nabi Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan. Ini ungkapan sebetulnya Nabi Lut sudah di titik sedikit putus asa. Karena beliau merasa memang ya sudah tidak ada yang bisa dimintai tolong selain Allah, begitu kan. Sehingga mungkin disitulah waktunya ketika sudah tidak habis kesabaran beliau, gitu kan kira-kira. Dan inilah waktunya untuk kemudian umatnya ini mendapatkan azab, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itulah pergilah bersama keluargamu pada akhir malam sebelum subuh, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Jadi rombongan Nabi Lut tidak boleh menoleh ke belakang. Sama ya dengan ayat yang tadi, kecuali istrimu. Nah, dikatakan di sini menurut ya kisah Sirah Nabawiyah ini ya istri Nabi Lut ini juga memiliki orientasi seksual yang tidak lazim gitu ya. Dan justru juga mendukung perbuatan kaum Nabi Lut saat itu. Nah, sehingga kenapa secara khusus dikatakan kecuali istrimu. Nah, bisa dibayangkan, kita juga bisa mengambil hikmah. Istri seorang nabi ya, itu juga bisa tidak mendapatkan hidayah ya. Nah, artinya di sini kita bisa belajar. Nah, sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Jadi istri Nabi Lut ini juga akan mendapatkan siksaan yang sama dengan umat Nabi Lut. Sesungguhnya saat terjadi siksaan bagi mereka adalah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, jadi ini sudah sangat dekat ya dengan waktu subuh, ketika azab akan ditimpakan. Dan saat malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan beberapa keluarganya untuk segera meninggalkan kota menuju satu tempat yang ditentukan. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar. Inilah yang relevan ya dengan penelitian para arkeolog, yakni memang meteor yang jatuh. Nah, dia hujani meteor dan juga ada tanah yang terbalik. Mungkin gambarannya seperti halnya peristiwa di Palu beberapa waktu yang lalu ya, ketika tanah itu terbalik, bukan longsor tapi dia terbalik. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Nah ini. Kemudian, nah bagaimana Allah menghukum kaum Lut di Al-Hijr 73 dan sampai 77? Ya, ini nyambung. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Ya, ada petir yang sangat besar menggelegar di subuh hari ya, saat matahari akan terbit. Jadi bisa dibayangkan suasana mengerikan. Kenapa? Karena masih gelap gitu. Masih gelap, kemudian ada petir yang besar sekali, kemudian dihujani meteor, kemudian tanahnya dibalik gitu. Nah, maka kami jungkir balik negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh kepada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di antara jalan yang masih tetap dilalui manusia. Untuk apa? Agar orang yang masih bisa melihat
sisa tempat itu bisa belajar. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Nah, mohon maaf Bapak, mungkin cekap ya. Kaum Lut kekinian, nah saya sebut. Sekarang ini tidak cuman homoseksual atau lesbi. Sekarang ada LGBTQI, AAP. Nah, banyak sekali nyun sewu. Turunannya banyak. Pertama lesbi nggih, menika penyuka perempuan dengan perempuan. Ada gay, penyuka laki-laki dengan laki-laki. Ada biseksual. Nah, ini juga dia laki-laki, suka laki-laki juga, tapi suka perempuan. Ada juga ngoten. Nah, kemudian ada transgender. Nah, ini kita sering lihat. Aslinya laki-laki tapi macak perempuan. Ngoten nggih. Kita sering lihat ya di sekitar kita, menawi queer, ada istilah queer. Nah, di sini orang yang tidak mau diberi label berdasarkan orientasi seksual mereka. Mereka nggak mau disebut laki-laki atau perempuan. Sama nih kok onten, bisa dibayangkan Ibu Bapak. Mereka nggak mau disebut laki-laki atau perempuan, padahal fisiknya laki-laki, fisiknya perempuan. Ada juga yang questioning orangnya ini. Dia bingung kalau ditanya, kamu laki-laki atau perempuan? Saya masih mempertanyakan diri saya ini laki-laki perempuan. Coba bayangkan, ada orang hari itu seperti itu hari ini. Nah, udah jelas-jelas fisiknya laki-laki, tapi dia masih menanyakan, masih belum yakin pada dirinya. Nah, ini onten. Ada intersex ya. Tubuhnya jelas bukan laki-laki atau perempuan, dia merasa seperti itu. Ya, kalau ini mungkin dalam beberapa hal dia ini masalah kelainan genetis mungkin ya, kita bisa pahami. Tapi ada juga alis, ya ini mengidentifikasi diri sebagai hetero, tapi juga mendukung ya. Mendukung komunitas ini ya, mereka hetero itu laki-laki juga dan perempuan juga gitu. Kemudian ada istilahnya aseksual ya, mereka tertarik secara seksual kepada gender apapun. Nah, ini mirip sebetulnya dengan bi ya, seksual. Kemudian ada panseksual ya, ini juga orang yang tertarik seksualnya bukan berdasarkan gender, tapi juga tapi bisa dikategorikan pada identitas seksual apapun. Nah, serba membingungkan, rumit. Tapi inilah hari ini ya kondisi masyarakat kita ya, mungkin tidak semoga tidak ada di Gelondong, tapi ada Ibu Bapak di daerah lain, di tempat lain. Nah, sehingga bagaimana kita belajar dari kaum Lut hari ini baik yang kekinian ya, seperti itu ya. Pertama tentu kita harus memahami dan mewaspadai perilaku seksual menyimpang yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Karena terkadang tidak terlihat kasat mata. Terlihatnya laki-laki tulen, nyun sewu, atau perempuan tulen, tetapi ternyata punya orientasi yang berbeda. Ya, dan sekarang muncul istilah menunjukkan orientasi seksual yang berbeda tadi, sudah saya sebutkan macam-macam. Dan nyun sewu, ya, kita juga harus sensitif dengan identitas pelangi. Nah, pelangi. Nah, itu bukan sekedar pelangi-pelangi yang indah, tetapi di balik itu adalah identitas yang ingin mereka suarakan. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang memiliki perilaku seksual menyimpang ini, nyun sewu, saat ini berlindung di balik napa? Kebebasan, kesetaraan, dan juga hak asasi manusia. Nah, sehingga mereka ketika dipukuli nyun sewu atau mungkin digropyok gitu dan sebagainya, mereka bisa balik melawan dengan berbagai cara dan berbagai upaya mereka menyuarakan di sosial media dan sebagainya. Kita tahu itu. Sehingga jika kita temukan, kita perlu siapkan pendekatan, edukasi dan dakwah yang tepat. Saya katakan itu kita tetap bisa edukasi dan berikan dakwah yang tepat. Tidak kemudian kita musuhi. Dalam hal ini kita membenci sifatnya, tetapi tidak membenci dia sebagai manusia. Kenapa? Karena kita harus dakwahi, dan pintu taubat semua manusia itu masih terbuka. Maka disitulah peran kita bagaimana bisa mengedukasi, mendakwahi agar mereka
bisa kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang seharusnya, pada fitrahnya sebagai manusia. Karena hakikatnya kita ini fitrahnya ya hanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini menyukai perempuan ya, dan juga perempuan menyukai laki-laki. Itulah fitrahnya, fitrah manusia. Nah, bagaimana kita kembalikan kepada fitrah mereka? Dan banyak ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, banyak orang yang kemudian juga kembali ya dari kesesatan mereka dalam memaknai ya, atau tanda kutip mewarisi apa yang pernah kaum Lut lakukan. Itu mereka bisa kembali ke jalan yang benar gitu kan, yang diridhoi Allah. Maka disitulah peran keluarga gitu, peran masyarakat ya, terdekat untuk kemudian bisa mengajak, mengedukasi, menyadarkan, dan bisa menyampaikan dengan baik ya, dengan qaulan layyinan ya. Ya, kita bisa sampaikan dengan santun, dengan pelan-pelan ya. Karena mungkin kalau langsung keras bisa jadi sulit ya, malah nggak mau, malah kemudian semakin keras juga dan tidak mau mendengarkan ya, seperti apa yang umatnya Nabi Lut sampaikan itu ya, keras kemudian dibalas dengan keras dan sebagainya. Nah, tentu ibu bapak yang dirahmati Allah, sekaligus kita juga merefleksikan apakah semua bencana hari ini, gempa bumi misalnya, tanah longsor misalnya, meteor jatuh gitu ya, banjir dan sebagainya, itu semuanya azab seperti halnya umat-umat terdahulu. Nah, karena kalau kita mungkin juga lihat nanti di kisah-kisah umat terdahulu di pekan-pekan selanjutnya insya Allah, nah ada banyak sekali kejadian-kejadian alam yang kemudian di situ seakan seakan itu adalah azab gitu. Kalau dulu itu sangat terkait, sangat identik ya dengan azab Allah. Nah, hari ini tentu kita bisa melihat lebih luas. Lebih luas bagaimana ya, bencana yang datang ya, bisa jadi memang itu azab ketika memang yang dilakukan, sekaligus di situ adalah teguran sebetulnya ya kan, teguran bentuk kasih sayang Allah gitu kan, untuk kemudian kita kembali kepada jalan yang benar ya. Tetapi ya di balik itu juga kita juga perlu merenungkan, karena ada juga bencana yang bisa disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri kan begitu nggih. Nah, karena kita tahu dalam Rum ya, pasal 1 itu kan, kerusakan di langit, di bumi ya, di tanah ya, dan juga di air itu kan disebabkan oleh kerusakan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Maka kita juga berefleksi ya, bisa jadi azab misalnya ya, bencana lah ya, banjir misalnya ya, yang menimpa kita ya, itu bisa jadi juga karena kita tidak menjaga lingkungan ya di sekitar kita. Atau kita justru tidak memberikan hak pada air yang harusnya dia lewat sungai, kita beri sampah ya di sungai, sehingga air itu malah tidak melewati jalan yang seharusnya ya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita bisa refleksi yang lebih luas, tetapi peringatan Allah ini yang menjadi penting. Tentu kita tidak ingin diberikan peringatan Allah dengan sama dengan apa yang umat terdahulu ingatkan. Tentu sangat mengerikan ya. Tentu sangat tidak kita ingin alami gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ya, saat gempa Jogja yang begitu besar, mungkin kita sudah bisa merasakan. Kalau itu dibandingkan dengan kisah umat terdahulu, barangkali belum ada apa-apanya gitu. Meskipun mungkin studi gempa pada umat terdahulu belum secanggih hari ini ya, berapa skala Richter mungkin gempanya, tetapi kita bisa lihat dampak kerusakan, bahkan banyak
tempat-tempat ya, pemukiman umat terdahulu ya, seperti halnya tadi yang saya gambarkan kaum Sodom ya di sekitaran Laut Mati ini mungkin tidak lagi ditemukan gitu kan. Artinya sangat dahsyat gitu kan apa yang kemudian ditimpakan kepada umat terdahulu ini, yang kemudian mungkin tuh masih sangat jauh dari apa yang kita rasakan ya, peringatan tentang kebencanaan yang kita rasakan hari ini. Sehingga meskipun itu kecil, lindu gitu ya, gempa kecil, kita tentu kemudian yang segera kita lakukan tentunya kita mengingat mengingat kepada Allah ya. Kemudian disitulah kita kemudian beristighfar ya, dan tentunya ya, itu kita barengi dengan kita bisa memitigasi gitu kan. Nah, kita juga bisa melakukan evakuasi dan sebagainya tentu untuk hari ini ya. Bukan kemudian saat gempa langsung kita merenung dulu, enggak. Nanti segera mengevakuasi diri dulu, baru kemudian kita merenungkan, oh ya, Allah memberikan teguran, Allah memberikan peringatan, apa ya yang masih belum benar, sesuai, apa yang masih di masyarakat kita masih belum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kan begitu nggih. Nah, tetap kalau kita tahu ini bencana misalnya gempa bumi atau tanah longsor, tapi kita langsung merefleksikan di tempat itu juga ya, kita menjadi korban, kan begitu ya. Kita segera mengevakuasi, itu yang penting untuk konteks hari ini. Tetapi kita bayangkan Bapak, untuk apa yang terjadi pada umat terdahulu, tiada fase untuk evakuasi ya, langsung seketika gitu kan, azab itu datang langsung, bumi itu dibalik, artinya ya tidak ada tempat lagi untuk itu gitu kan. Nah, sehingga disinilah kita belajar kenapa mereka dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak lain untuk kita renungkan, tidak lain untuk kita kemudian ambil jadikan renungan, kita jadikan itu peringatan Allah ya, dan juga menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang berpikir. Saya kira itu Ibu Bapak, sebentar lagi sudah akan memasuki berbuka. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan-pekan mendatang. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasr minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang apa